Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa asghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas salihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, siang ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita kitab Tanbihul Mukhtarin. Siang ini kita melanjutkan materi yang kemarin, halaman 49, paragraf yang kedua. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita harokati dulu, baru nanti kita terjemahkan. Wa kana Abu Muhammadin Al-Marwaziyu, ianya pakai tasdid. Rahimahullahu ta'ala yaqulu innama syaqiya iblisu bi khamsi khisalin Innama syaqiya iblisu bi khamsi khisalin li'annahu lam yukirro Yukirro itu aslinya jazm ya. Cuman tidak terjadi tasdid sama sukun berkumpul ya. Pernah nggak kita lihat tasdid sama sukun berkumpul?
naik turun apa namanya, atas bawah, tidak pernah kan? Nah, makanya untuk memudahkan qiraat dibaca dengan harokat fathah, ya, maka jadilah yukirro gitu. Yukirro bidzanbihi, walam yandam alaihi, walam yalum nafsahu, walam yubadir ilat taubati, waqonato, ya, waqonato min rahmatillahi ta'ala, Saya ulang dari awal, barangkali ada yang kelewat atau ada yang baru datang, ya. Wa kana Abu Muhammadin al-Marwaziyu rahimahullahu ta'ala yaqulu innama syaqiya iblisu bi khamsi khisalin li'annahu lam yukirra bidzan bihi walam yandam alaihi walam yalum nafsahu walam yubadir ilat taubati wa qanata min rahmatillahi ta'ala, ya. Sudah semua? Oke, sekarang saya artikan dan jelaskan. Wa kana Abu Muhammadin, dan adalah Wakana, dan adalah Abu Muhammadin, sama ya, Abu Muhammad Al-Marwaziyu, sama terjemahnya Al-Marwaziyu, Al-Marwazi gitu. Rahimahullahu ta'ala, sama juga, rahimahullahu ta'ala. Yaqulu, beliau berkata, innama, sesungguhnya, Syakia itu artinya celaka. Apa Bu? Celaka. Iblisu, iblis. Berarti kalau diartikan sesungguhnya iblis hanya celaka gitu. Karena ada innama, ya. Jadi kalau innama itu diberi arti hanya,
Sesungguhnya iblis celaka hanya gitu. Kalau hanya naon artinya tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Ada lagi yang lebih pas? Sundana naon Sundana? Iya. Ngan eta-etana gitu. Jadi tidak ada yang lain. Artinya iblis itu celaka hanya karena gitu. Ngerti nggak? Kalau tidak, ya tidak. Karena dia melakukan itu maka celaka. Gitu. Paham? Ya. Sesungguhnya iblis celaka hanya bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara. Dengan 5 perkara. Paham ya? Jadi iblis itu sebabnya celaka karena dia melakukan 5 hal gitu. Eta teh iblis. Ya. Ya, monggo. Kalau kita melakukan begitu pun pasti nasibnya sama dengan si eta. Gitu. Ya. Makanya kita harus tahu apa yang dilakukan oleh iblis, kita jangan ikutan, ya. Tapi kalau kita tidak tahu, jadinya melakukan. Kalau tidak tahu melakukan dosa tidak? Iya. Tidak tahu terus melakukan dosa tidak? Kalau tahu melakukan dosa tidak? Dosa. Tidak tahu melakukan dosa tidak? Mendingan mana? Mendingan tidak tahu. Mendingan sudah tahu melakukan. Gitu. Ayo Bu, menurut Ibu, mendingan tahu melakukan apa mendingan tidak tahu melakukan? Iya. Yang bagus sudah tahu kalau itu dosa jangan dilakukan. Itu yang lebih bagus. Tapi beratan mana? Itu pertanyaannya gitu berarti ya. Beratan mana tidak tahu melakukan dengan tahu melakukan? Justru yang berat itu tidak tahu melakukan. Jadi dosanya 2. Loh, kok gitu Ustaz? Kayaknya nggak adil. Kebalik itu. Enggak. Kalau kita tahu melakukan, dosanya 1. Tapi kalau tidak tahu melakukan, dosanya 2. Pertama, dosa karena tidak mau mencari tahu. Tidak belajar. Makanya tolabul ilmi faridatun. Faridatun tuh saha? Pertanyaannya faridatun tuh saha? Ya si eta udah. Faridatun itu iya wajib. Ya. Jadi menuntut ilmu wajib. Kalau tidak menuntut ilmu dosa ya Bu. Iya. Ibu nggak ngaji dosa nggak? Dosa. Tapi merasa dosa apa biasa saja? Nah, nanti kalau wajib terus tidak melakukan, terus merasa biasa saja, itu perbuatan siapa? Nanti kita buktikan. Ya, iya. Nanti kita buktikan. Gitu. Ya, 1 nih. Kan tadi ayat berapa? 5. Coba 5-5-nya ada nggak di kita? Gitu. Itu gunanya ngaji. Ngerti tidak? Itu jangan sampai tidak tahu melakukan. Gitu. Tapi kayaknya Ustadz kalau tidak tahu melakukan mah dimaklum.
itu maumu, iya kan? Maumu begitu. Iya. Dulu saya ngasih gambarannya kalau minuman dikasih racun gitu ya Bu. Minuman dikasih racun, ibu nggak tahu tuh, terus diminum sama ibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya pasti teler, walaupun tidak tahu. Itu model begitu ya. Mendingan tahu kan ya, siap-siap ya. Ayah racunan tuh. Ya. Oke Ibu. Terus ya, coba kita, namanya juga ngaji. Kalau ngaji itu ya mencocokkan yang saya lakukan dengan ukurannya. Ukuran tuh apa Bu? Meteran. Ya. Kalau Ibu mau ngukur sesuatu kan pakai meteran tuh. Ada di sini tukang jahit. Banyak. Nah, tuh kalau mau meterin ukuran kain, itu kain ngikuti ukuran apa kain ikut meteran, apa meteran ikut kain? Ulangi. Yang bener meteran ikut kain, apa kain ikut meteran? Kesatu apa kedua? Ulangi. Satu, meteran ikut kain. Yang kedua, kain ikut meteran. Yang mana? Satu apa dua? Iya. Dua begini ya? Apa ini namanya? Pis gitu ya? Pisnya ganti gini, jangan begini ya. Ya. Kalau kain ikut meteran, bener. Kenapa? Oh, ini ukurannya kurang, berarti kainnya yang dipotong. Tapi kalau meteran ikut kain, iya, ya gitulah. Ibu ngerti sendiri ya. Ayo kita buktikan. Pertama, mana tadi? Iya, li'annahu lam yukirra bidzanbihi. Karena bahwasanya li'annahu, karena bahwasanya dianya siapa? Iblis. Itu ibu yang 29 ya? Iya. Baru ikut. Kitabnya udah ada belum? Ada di mobil, ya. Kalau saya ambil, kan ini lagi direkam di jalan-jalan. Iya, bagus ya, istiqomah ya. Ya. Nanti pulang dari sini ya. Ulangi lagi. Mana tadi Bu? Ya. Li'annahu, karena bahwasanya dia, nah itu dianya itu iblis. Lam yukirro, dia tidak mengakui. Ikrar, pernah dengar ikrar? Nah itu sama, itu ikrar itu asal katanya dari sini, sama yukirro itu ikrar. Ikrar itu apa? Mengaku, ya. Li'anahu, karena bahwasanya lam yukirro, dia tidak mengakui bidzan bihi, terhadap dosa yang dilakukan, terhadap dosa yang dilakukan.
Ayo ibu coba. Jadi iblis itu, kenapa iblis menjadi celaka? Karena dia tidak mengakui dosa yang dilakukan. Artinya kalau dia berbuat dosa, tidak merasa bahwa dirinya berdosa, dirinya berbuat dosa. Dulu saya ngasih contoh ya. Kalau marah itu dilarang apa diperintah? Dilarang. La taghdab, jangan engkau marah. Terus kita marahin anak, gitu kan ya? Itu. Kalau kita marahin anak itu dosa apa tidak? Sekarang tahu, ya. Kemarin-kemarin marahin anak perasaannya tidak dosa karena marah di situ dilarang. Ya, Bu. Nah, terus ibu selama itu melakukan marah-marah ke anak, terus merasa dosa tidak? Waktu itu tidak kan ya? Berarti mirip. Iblis itu kenapa jadi celaka? Karena dia melakukan dosa, tidak mengakui, tidak merasa bahwa dirinya melakukan dosa. Tuh, kan jadi tahu sekarang. Jadi kemarin dosanya 2 apa 1? Kalau sekarang sudah tahu terus melakukan berarti dosanya 1 apa 5? 1. Nah, gak kuat pengen marahin anak. Nah itu. Nanti ada yang tanya juga, Ustadz kalau marahin suami, waduh komo itu sama itu. Judulnya marah. Jadi la taghdab, marah itu dilarang. Tapi kita biasa melakukannya dan merasa tidak berdosa. Berarti kan mirip ya. Mirip. Iblis itu kenapa celaka? Karena tidak merasa ketika berbuat dosa. Sekarang singkirin tuh. Karena itu bukan perbuatan manusia. Gitu. Perbuatan iblis. Kalau ada manusia yang seperti itu, ya berarti 11 15. Udah tahu ya. Jadi saya mah 11 15. Jadi lebih parah ya. Gitu. Nyambung? 1 itu. Makanya kita cocokin ya. Selama ini saya tuh mirip siapa perilakunya? Mirip Nabi apa mirip si Eta? Gitu. Iya kan? Sedangkan yang disuruh disuruh mengikuti ya, mengambil suri tauladannya adalah Nabi kan ya? Apa ayatnya? Hadisnya? Apa? Liutamima makarimal akhlak. Ya, Nabi itu akhlaknya paling hebat dan Nabi ditugaskan menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Dan Nabi itu sebagai suri tauladan, contoh buat kita. Terus ada yang ngomong, Ustadz itu kan Nabi, kalau saya kan bukan Nabi, nggak bisa lah. Tuh itu modus itu. Kenapa Allah ciptakan contohnya Nabi? Karena sama-sama walaupun bahan bakunya berbeda. Kalau kita mah sperma orang tua kita, kalau Nabi Muhammad mah cahaya. Tapi sama-sama manusia. Gitu. Makanya dulu orang kafir Quraisy itu menentang. Coba kalau Nabi itu malaikat, begitu. Ya kalau Nabi malaikat yang nggak bisa diikuti sama kita karena malaikat mah nggak kawin. Pernah nggak ibu dengar undangan gitu, ada undangan nikahan gitu? Enggak kan? Iya. Karena manusia sama. Jadi kalau buat contoh ya sama-sama manusia. Gitu. Jelas Bu? Jelas. Ya. Terus balik lagi. 1 ya. Yang kedua, walam yandam alaihi. Walam yandam alaihi. Dan dianya siapa? Iblis.
walam yandam, dan dia tidak menyesal, alaihi, terhadap perbuatan dosa. Walam yandam, dan dia tidak menyesal, alaihi, atas perbuatan dosa. Nah, paham tidak? Jadi iblis itu kalau berbuat dosa nggak nyesel. Ibu kalau habis marahin anak nyesel tidak? Oh, bohong, yang ada puas. Iya kan? Puas, anak udah dimarahin gitu kan? Hah? Nyesel? Oh, berarti bagus. Kalau nyesel berarti masih tidak mirip. Tapi kalau puas gitu kan, siap. Itu puas itu ya, udah dimarahin. Padahal anaknya sendiri ya. Tapi saking keselnya dimarahin itu kayak plong gitu. Ya Allah, itu nggak inget dulu waktu melahirkannya. Bener nggak Bu? Dulu waktu melahirkannya, tuh, ya, waktu masih kecil tuh kan digendong-gendong, capek nggak? Pas udah gede dimarah-marah. Aturan ya, nggak waras namanya ya. Orang disayang-sayang malah udah gede. Sok ibu pikirin deh sekarang, punya anaknya dimarahin gitu. Dulu waktu ngelahirinya sampai Ustadz doain biar lancar gitu kan ya. Pas sudah lahir diomel-omel. Coba ibu ya, pikirin ya. Jadi iblis itu kalau berbuat dosa tidak nyesel. Ibu pernah nggak ngomongin orang itu? Jujur sama saya, pernah nggak? Semua pernah. Oh jujur ya, ya saya jadi malu punya yang ngaji doyan ngomongin orang. Jadi saya malu jadinya. Masalah. Berarti belum berhasil saya. Oh dulu, ya alhamdulillah berarti. Ya, iya. Nah itu berarti udah ngaku. Berarti udah ngaku kan? Kalau iblis tadi, nah dia udah beda tuh berarti. Udah beda. Udah beda. Clear udah, alhamdulillah ya. Langsung sadar. Berarti Ustaz juga hebat berarti. Langsung menyadarkan orang ya. Enggak gitu ya. Itu ibu. Jadi kita kadang-kadang ngomongin orang itu puas, bukannya nyesel. Padahal dosa ngomongin orang itu lebih berat. Dosa yang susah untuk diampuni adalah ngomongin orang, apalagi orangnya ustadz. Yang diomongin gitu maksudnya ya. Iya. Ustadz mah diomongin juga kan diem aja ya Umi ya. Diem aja gitu. Tapi nanti Allahnya nggak ridho. Gitu kan ya. Lah ya iya, orang dari pagi ngomongin terus Allah, Allah gitu kan ya. Dibesar-besarkan Allah, tiba-tiba ada yang ngomongin gitu kan. Nah, kan gitu. Ya. Ustadznya mah diem aja, diomonginya biasa gitu. Makanya ibu, paling berat ketika kita nyakiti orang mukmin. Paling berat. Orang mukmin kalau disakiti nggak membalas, diem. Tapi Allahnya yang tidak ridho gitu. Makanya ibu jadi mukmin, mukminah. Iya, mukminah. Jadi ketika kita disakiti orang, dizolimi orang, kita nggak membalas, tapi Allah yang tidak ridho dengan perbuatan mereka. Gitu. Nah, tapi kalau sama-sama jadi si eta, ya Allah juga kesel sama si eta teh. Ya makanya dilaknat. Iya, gitu. Jadi yang kedua, tidak menyesal berbuat dosa. Nah, mudah-mudahan kita nyesel. Sekarang udah nggak berani lagi ngomongin orang, itu karena ngomongin orang itu dosanya susah diampuni. Kenapa disebut susah diampuni, Ustaz? Dosa jariyah.
Ketika saya ngomongin orang, itu orangnya itu cerita lagi nggak ke orang lain. Nah, itu yang susah. Ada nggak orang diomongin terus diterima sendiri, informasinya ditelan sendiri? Ada, tapi jarang. Jarang, Ibu. Yang enak itu diomongin lagi, bahkan kadang-kadang biar sedep ditambah mecin, kan biar kedengarannya mantap gitu. Paham? Orang di perempatan ada yang tabrakan, itu cuman sepeda sama motor, kepalanya berpisah. Ya, kepalanya kan juga berpisah, cuman lecet sedikit, terus ceritanya berdarah. Yang dengerin tambahin lagi, itulah cerita orang. Ya, paham tidak? Tuh, kalau ketitipan omong menambah, kalau ketitipan duit iya. Ada yang bertambah nggak? Tidak ada. Ya, itu Ibu ya. Oke, jelas Bu. Yang kedua ya, makanya mudah-mudahan kita bisa menjaga, gitu ya. Terus yang ketiga, apalagi yang dilakukan oleh iblis sehingga iblis tergolong yang celaka? Walam yubadir ilat taubati. Walam yang mana? Oh, kelewat. Oh, berarti ngantuk. Walam yalum nafsahu. Walam yalum nafsahu. Dan dia tidak memaki dirinya. Walam yalum nafsahu. Dan dia tidak memaki dirinya. Jadi kalau habis berbuat dosa nyaman, tidak memaki dirinya gitu. Kenapa ya aku kok melakukannya gitu? Harusnya aku tidak melakukan ini. Ya itu namanya memaki diri. Makanya nanti kebalikannya Nabi Adam. Nabi Adam itu merasa zolim kepada diri. Nah, makanya doanya apa? Nah, Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu. Kenapa ya aku kok marahin suami ya? Padahal suami itu bager. Kalau gajian teh duitnya dikasih semua, paling ya ada sedikitnya 100-200 mah diumpetin, ya, dilipet. Tapi kan kebanyakannya dikasih. Kenapa ya saya kok marahin dia? Padahal orangnya sabar. Kadang-kadang belum waktunya makan, minta makan. Itu jadi memaki diri. Ibu pernah nggak melakukan berdosa terus memaki diri sendiri? Nah, itu berarti bukan iblis. Berarti bukan iblis, ya. Tapi kalau habis melakukan dosa tidak memaki dirinya sendiri, ya. Tadi kan nyesel tuh, habis nyesel memaki diri sendiri. Kenapa aku melakukan? Kayak ibu tinggal sholat zuhur. Kenapa aku tinggal sholat zuhur ya, padahal tadi ada kesempatan 10 menit lagi waktunya habis. Kenapa tidak aku langsung ambil air wudhu, malah aku dulu. Nya kan lama, jadi keburu adzan asar. Tuh, itu ada memaki diri, padahal bisa tahan itu. Ya, kecuali udah dol. Beda deh ya tau. Bisa tahan, harusnya aku langsung wudhu, langsung sholat zuhur, masih ada waktu 10 menit gitu. Tapi kenapa saya nggak lakukan? Bodohnya diriku gitu. Pernah nggak? Ya. Anak ibu minta duit, padahal ibu punya duit, malah dibentak.
bentak itu anak. Jajan wae, mama nggak punya duit. Padahal ada. Kenapa tadi saya bohong? Saya tuh udah belajar nggak boleh bohong, tapi nyatanya saya masih. Nah, itu namanya memaki diri. Bisa gitu. Kalau sudah memaki diri, kira-kira mengulang tidak? Tidak. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu punya kesalahannya cuman satu, tapi dia penyesalannya 100 tahun gitu itu. Ya, kita suruh nyesal sejam juga berat ya. Pokoknya besok gitu lagi. Nah itu mangga. Makanya jangan mirip-mirip si eta ya. Makanya iblis itu celaka. Tidak ada iblis masuk surga dan pengikutnya, tidak ada. Nanti di surga itu sama neraka kira-kira sempitan mana, Bu? Neraka sama surga kira-kira itu sempitan mana? Sempitan neraka. Taunya? Kalau neraka itu diisi sama manusia, diisi sama setan, pasukannya iblis. Kalau surga khusus tuh, jadi lega kan? Pengen yang lega apa yang sesek? Kalau baju pengen yang sesek apa yang lega? Gombra. Terus yang ke-4 tadi dibaca ya. Walam yubadir ilat taubati. Walam yubadir ilat taubati. Dan dia tidak bersegera. Dia tidak bersegera ilat taubati, untuk bertaubat. Walam yubadir ilat taubati. Dan dia tidak bersegera untuk bertaubat. Jadi iblis itu walaupun dia tahu melakukan dosa, dia tidak menyesal, dia tidak memaki dirinya, dan dia tidak segera bertaubat. Padahal pernah ketemu Nabi Musa. Iblis itu ketemu Nabi Musa, nanya, Musa, kalau aku bertobat kira-kira diterima gak ya sama Allah? Kamu kan pernah dialog dengan Allah, tolong dong tanyakan. Ya, nanti saya kalau kalau saya menghadap Allah. Akhirnya menghadap Allah, terus tanya, itu iblis kalau bertobat diterima enggak? Gitu. Terus jawab Allah, terima. Kalau iblis mau bertobat diterima, tapi sebelumnya sujud dulu kepada makamnya Nabi Adam, karena awalnya dari situ. Jadi suruh sujud dulu ke makam Nabi Adam. Terus laporan itu, ketemu lagi, iblis, kadia iblis. Aku udah ketemu, terus gimana? Terima enggak? Gitu. Terima kalau iblis mau taubat, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Cari makam Nabi Adam dan bersujud. Langsung bangkit lagi. Dulu waktu masih hidup saja saya nggak mau sujud, apalagi sekarang sudah. Mirip kan kata-kata kita? Mirip. Tapi bukan kita di sini ya. Zana. Mirip. Ada orang gitu. Ada itu. Bu? Nungguin ya. Nungguin Ustadz dia mau ngomong apa. Ustadznya gak ketemu, ngomongnya gak ketemu ya. Tapi paham ya? Ada. Kita itu kadang-kadang begitu ya. Dulu aja waktu jadi mitoha gak mau minta maaf, apalagi sekarang sudah bukan apa-apanya. Ada kayak gitu ya. Mana orangnya?
di sana ya. Apalagi sekarang sudah bukan apa-apanya, enakan kayak gitu kan. Itu kata-katanya iblis yang ditiru sama orang-orang tertentu ya. Mudah-mudahan kita jangan meniru ya. Paham Bu? Suami ibu teh bilang, "Ma, coba datang ke sana, Ma, minta maaf. Barangkali Mama yang salah." "Iya Pak, tadi ketemu tuh nggak nyapa." "Iya udah Mama ke sana, barangkali yang salah Mama." Gitu. Dibolak, dibalik, dipikir-pikir gitu kan. Kayaknya saya tidak salah gitu. Ya. Paham tidak? Ya. Jadi merasa salah bagus apa tidak? Bagus. Daripada merasa benar. Ya, jadi oh iya deh, barangkali aku yang salah gitu. Jadi enakan begitu, adem. Nanti ketemu lagi kan enak ya. "Mbak, aku minta maaf, Mbak, barangkali aku salah." "Oh enggak, Jeng, aku yang salah." Tuh, kan jadi berebut salah. Pas saya tuh yang pas saya tuh berebut bener. Kalau berebut salah itu enggak bakal pas saya. Ya, itu. Paham ya? Oke. Sudah ya. Terus jadi kalau iblis begitu dia tahu berbuat dosa, sadar tapi dia tidak bersegera bertaubat gitu. Ibu kalau habis ngomongin orang tuh ya, dosa yang susah diampuni, itu pikirannya ya nggak salah ya, terus tidak mau bertobat ya, besoknya yang ngomongin deui gitu. Tapi saya tidak ngomongin Ustaz, saya cuma dengerin doang. Sama aja. Yang cerita dia, kita yang dengerin, itu sama itu. Karena orang mau bercerita karena ada yang dengerin. Coba ibunya pergi, mau cerita sendiri, nggak bakalan. Dia pasti sodaqallah ulazim. Nggak bakalan diterusin ceritanya. Mbak tahu nggak Mbak, kemarin itu Ibu, oh iya Bu, aku permisi saya. Itu terus nggak ceritanya? Nggak bakalan. Tapi kalau iya gimana sih Mbak? Nah itu jadi tuh 1 jam padahal suruh beli kopi buat suami, pengen ngopi. Mau berangkat kerja tuh pengen ngopi. Ya Allah, malah ngobrol. Iya. Pas pulang suami sudah berangkat. Akhirnya kopi diminum. Allah Akbar. Ada model kayak gitu ya Bu ya. Tapi bukan di sini. Di sini mah soleha. Ya, begitu disuruh beli kopi, yang nyampe sana beli kopi. Ya. Nah itu sekalian. Bala-balanya belum matang ditungguin. Keburu suaminya. Masya Allah. Yang terakhir nomor 5. Wa qanata min rahmatillahi ta'ala. Wa qanata, dan berputus asa, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah ta'ala. Jadi iblis itu putus asa itu dari rahmatnya Allah. Makanya kita jangan berputus asa. Ada orang hidupnya lagi susah, terus lagi gagal, terus ada yang nasehatin, Bu, baca sholawat. Terus ibu teh baca sholawat. Udah 2 tahun baca sholawat, belum ada perubahan. Itu kira-kira berhenti apa terus? Waduh, hebat kalau terus ya. Ada yang berhenti, capek-capek tadi. Saya teh udah sholawatan 2 tahun tapi belum ada. Itu namanya putus asa. Itu akhlaknya iblis. Jangan akhlak yang nggak enak, perbuatan iblis. Iblis itu putus asa. Saya udah kepalang dilaknat oleh Allah.
gitu. Sekalian aku mau menggoda seluruh manusia. Apa kata Allah? Silakan, tapi kau tidak akan mampu menggoda orang yang bersyukur. Nggak bisa. Ya, makanya ibu jadi orang yang bersyukur. Ya, iblis nggak bisa menggoda. Dikasih rezeki segitu ya, alhamdulillah. Segini ya, segitu sama segini beda kan? Beda. Gedean mana? Segitu. Allah. Nah, jadi ada 5 yang dilakukan oleh iblis sehingga iblis tergolong yang celaka fid dunya wal akhirah. Kalau kita ngikuti dia, kita pun akan bernasib sama, celaka. Nah, baru sebaliknya. Qala, lanjutannya, qala wa aksu dzalika. Qala wa aksu dzalika. Qala, dia berkata, wa aksu dzalika, dan kebalikan itu, dan kebalikan itu. Tadi kolanya yang ngomong siapa, Bu? Yang itu yang Muhammad. Iya, yang pertama itu Abu Muhammad. Iya. Qala, beliau berkata, wa aksu dzalika, dan kebalikan itu. Belum dibacain ya? Belum. Nah, saya bacain dulu. Adamu alaihi salatu wassalamu. Adamu alaihi salatu wassalamu. Fa innahu sa'ida. Fa innahu sa'ida bi khamsi khisalin. Fa innahu sa'ida bi khamsi khisalin. Aqarra. Aqarra pakai tasdid ra-nya. Bi dzanbihi. Aqarra bi dzanbihi. Wa nadima alaihi. Wa nadima alaihi. Walama nafsahu. Nafsahu. Wa badaro ilat taubati. Wa badaro ilat taubati. Walam yaknut. Walam yaknut, sukun ya, karena jazm. Walam yaknut min rahmatillahi ta'ala. Walam yaknut min rahmatillahi ta'ala. Ya. Sekarang artikan ya. Nanti ibu nih yang 25, yang 29 tadi, Bu, nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Nanti bisa diharokati. Insya Allah nanti kitabnya. Mumpung stoknya ada. Iya, kemarin bapak-bapak Al-Falah tuh pada beli ya. Mudah-mudahan digabung dengan Pasifik ya. Pasifik Indo-Barat, jadi masih ada sisa ya. Terus mana tadi? Oh iya, qala, dia berkata, beliau berkata, wa aqsu dzalika, dan kebalikan dari itu, Adamu alaihi salatu wassalamu, Nabi Adam alaihi salatu wassalamu ya. Kalau sudah paham nggak usah dioret-oret ya,
nanti penuh. Fa innahu, maka sesungguhnya dianya siapa? Nabi Adam. Fa innahu, maka sesungguhnya dia sa'ida, dia berbahagia. Kebalikan celaka, bahagia, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya sa'ida, Nabi Adam berbahagia gitu. Bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara. Dengan 5 perkara. Nah, itu semuanya kebalikannya, Bu. Iya, kebalikan yang dilakukan oleh iblis. Nah, apa itu? Pertama adalah aqarra bidzanbihi. Dia mengakui dengan perbuatan dosanya. Aqarra bidzanbihi, dia mengakui dengan perbuatan dosanya. Gitu. Jadi kalau kita berbuat dosa, akui. Makanya tadi saya bilang, ya udah Mas, aku yang salah. Udah gitu. Jangan ngotot pengen benar gitu. Termasuk ke anak. Nah, maafin mama ya. Tadi mama udah marah-marah. Pernah nggak habis marah-marah minta maaf? Allah gengsi. Ya harus gitu. Ya minta maaf. Ya. Terus anaknya bilang maafin nggak? Nangis. Ya. Itu anak itu bersih, hatinya masih suci. Terus doain, minta doanya gitu. Nah doain mama sedih terus. Jadi orang dia sedih. Iya ya. Doain nggak apa-apa. Anak itu insya Allah mustajab. Doanya masih mustajab karena bersih. Makanya jangan sepelekan anak gitu. Walaupun masih kecil, belum bisa ngomong, nggak apa-apa, ngerti dia. Ya, ibu sering ngajak ngomong anak ngerti nggak? Ngerti. Jadi pertama aqarra bidzanbihi. Dia Nabi Adam maksudnya mengakui dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, wa nadima alaihi. Nabi Adam itu menyesal. Dia menyesali alaihi, atas perbuatan dosanya. Gitu. Kalau menyesali tidak menyalahkan yang lain, Ibu. Ingat itu catatan. Nabi Adam tuh nggak nyalain istrinya, enggak. Kamu sih gara-garanya, kenapa? Nah, gitu enggak. Nabi Adam itu tidak menyalahkan siapapun, ya. Kita kadang-kadang lebih enak nyalahin orang lain. Padahal kalau nyalahin kan gini ya Bu ya. Kamu salah, itu satunya ke orang, yang 4 ke kita. Itu teh simbol sebetulnya. Enggak aku kalau nyalain gini. Kamu sih, iya lucu jadinya ya. Pasti begini ya, yang enak begini kan? Iya. Gini kan? Itu 4-nya ke kita. Kita nggak sadar. Ya. Jadi tidak ada orang yang salah biidznillah, karena semua kehendak Allah. Jadi yang bagus menyesali dengan perbuatan dosa gitu, menyesali. Jangan pernah nyalahin orang lain. Nabi Adam nggak nyalahin istrinya, padahal asli sejarahnya ya iya. Enggak mak, nggak boleh, ini dilarang sama Allah. Ya kalau kamu cinta sama aku ya ikutin aku. Tuh biasanya kan gitu ya. Laki-laki kadang-kadang sehebat apapun, setebal kumisnya apapun, kadang-kadang itu luluh di depan. Gitu. Benar tidak? Contoh? Contohnya aku gitu ya. Itu kalah. Udah mas, gak usah berangkat. Oh gitu ya. Iya deh. Nah itu namanya
lulu. Iya. Tapi nggak nyalain, Nabi Adam nggak nyalain, tetap menyalahkan diri. Tuh, makanya berikutnya, ya. Walama nafsahu, lama itu mencaci. Iya. Walama nafsahu, dan dia mencaci dirinya, gitu. Mencaci dirinya. Dirinya dianggap bodoh. Kenapa? Saya itu udah dikasih nasihat, dikasih tahu tidak boleh deketi, apalagi memakan. Kenapa ya saya itu melakukan tuh gitu itu? Adam nyalain iblis nggak? Tidak nyalain iblis. Gara-gara si iblis ya teh. Enggak. Ya, emang Allah sudah bikin cerita, betul nggak Bu? Adam tuh mau diturunkan di dunia, makanya begitu datang pingsan, ya karena baunya dunia busuk gitu. Berarti kita itu aslinya keturunan surga, keturunan orang surga, makanya males-males itu. Males, orang surga itu males-males, pengennya dilayani, ya kan? Segala-gala pengennya ada, pengennya mah makan juga langsung mateng itu males, itu keturunan surga. Karena orang surga tuh males Ibu. Orang pengen apa-apa tinggal itu datang sendiri. Baru mikir sudah datang, nggak perlu kerja keras. Itu orang-orang surga. Jadi mungkin bebauan. Iya, jadi sudah aromanya aroma surga. Makanya pengennya kan ya, sesehan banyak juga pengennya mah langsung bersih gitu. Kalau dikasih apa namanya jimat ya, kayak apa tuh cerita tring gitu kan, itu masya Allah itu nanti di surga Bu. Tapi di sini juga sudah ke bawah ya, iya udah ke bawah malesnya, benar Ibu. Dan itu diakui karena kita emang keturunan orang surga. Ya, makanya pantas kalau masuk. Nah, jangan sampai masuk. Nah itu, kita tuh pantasnya masuk surga. Orang males-males begini kan pantasnya masuk surga. Ya Bu RW. Iya. Orang ngaji juga pengennya mah langsung pinter ini teh. Bener nggak? Iya. Pengennya langsung pinter gitu. Ya. Karena ya harus begini dulu ya Bu, gitu. Tuh, nomor berapa itu? Ya, wabadaro ilat taubati. Nabi Adam itu begitu melakukan dosa langsung taubat, gitu. Tidak ditunggu besok lusa. Ya, langsung taubat. Kita kadang-kadang nunggu lunas dulu. Bener tidak? Ya iyalah, nunggu lunas dulu. Kalau udah lunas baru mulai lagi. Kapan beres? Ya, tunggu udah lunas udah. Jangan mengulangi lagi gitu. Paham Bu? Ya. Tapi kalau lihat dari sejarahnya Nabi Adam itu proses taubatnya juga lama ya Bu ya. Begitu dia makan buah huldi terus langsung taubat. Tapi prosesnya lama. Ya diceritakan itu 100 tahun. 100 tahun itu kalau kita ya udah nggak ada ya Bu ya. Ya nanti ketemunya. Nah, makanya Nabi Adam itu ada iri dengan manusia, iri dengan keturunannya, iri dengan umatnya Nabi Muhammad, iri Ibu. Nabi Adam begitu berbuat dosa langsung dipisahin dengan istrinya, gitu. Coba kita berbuat dosa, pisahin nggak sama suami? Enggak. Itu makanya Nabi Adam tuh ada iri itu. Ada di Nasoihul Ibad, ya iri. Terus begitu berdosa Nabi Adam tobatnya harus di Mekah. Harus di Mekah. Kalau kita di mana aja, enak kan ya?
Begitu dikasih enak, susah juga buat taubatnya. Nabi Adam harus ketemu Mekah dulu, ketemu Ka'bah dulu, bangun Ka'bah dulu, baru tawaf gitu. Coba kalau kita kayak Nabi Adam, ada yang enggak tobat-tobat karena harus ke Mekah, ya cukup ibu baca istighfar itu udah tobat, ya apalagi dibarengi sholat tobat, gitu. Makanya iri ibu. Nabi Adam itu iri dengan umatnya Nabi Muhammad, ya gitu. Terus yang terakhir ya, yang kelima, bener nggak? Walam yaknutu min rahmatillahi ta'ala. Apa itu? Tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang ingin bahagia itu jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah, ya. Hamil mau melahirkan, air ketuban udah kering, suami belum datang, jangan putus asa. Kayak gini mah aku nggak hamil, jangan. Udah saatnya melahirkan, terus ya doa aja, doa minta selamat anak dan ibunya. Udah gitu, jangan malah manggil-manggil yang lain. Apalagi yang sudah meninggal dipanggil-panggil. Ada yang begitu ya? Kenapa? Apa hubungannya? Nanti kata yang hidup, jangan-jangan mau mati. Iya kan? Orang yang sudah mati dipanggil, itu perbuatan orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu itu kalau sakit begitu, manggil-manggil yang sudah meninggal. Ya, jadi kata yang hidupnya jangan-jangan dijemput gitu, nah, jadinya prasangka macam gitu. Kalau sakit ya sakit menerima, ya, karena sakit juga rahmat. Nah, kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah, walaupun posisi kita lagi genting, sulit, ya, tetap bahwa Allah tuh masih memberi rahmatnya, memberi kasih sayangnya. Itu makanya orang nikah itu ada mawaddatan warahmatan. Kalau mawaddah tuh cinta fisik, cinta lahir. Kalau rahmah cinta batin, gitu. Orang itu kalau semakin tua, yang diberikan oleh Allah itu adalah rahmat. Iya. Coba lihat ibu, suami ibu juga kan udah payah, gitu. Artinya payah tuh nggak kayak dulu, tapi ibu tetap semakin sayang karena yang diturunkan oleh Allah ganti, namanya rahmat, mawaddatan warahmatan. Waktu pertama kan pasti tujuannya itu dulu. Ibu mau nikah sama itu, iya ganteng, tuh kan pertama fisik dulu. Tapi udah 10 tahun itu Allah turunkan rahmatan, gitu. Dia tanggung jawabnya bagus, gitu. Sama anak-anak perhatian, sama istri juga perhatian. Saking perhatiannya, udah nggak usah terusin, nanti ibu malah ketawa, kayak gitu. Ya, makanya Quran nyebutnya ayat. Ayat itu tanda. Istri itu tanda, suami itu ayat, ibu. Kita kan taunya ayat-ayat Quran aja ya. Itu kalau ada ibu sobekan kertas Quran yang ada lafaz Qurannya, ibu lihat sobekan ada di jalan, diambil nggak? Karena ayat. Itu suami juga ayat. Ayat ibu. Jadi kalau ada suami di jalan, itu ayat Allah. Ya, ayat. Iya. Suami itu pagi-pagi ngarengkok, Pak ya, karena lagi nggak ada ngarengkok. Itu ada ayat Allah, Bu. Kenapa? Itu ayat Allah. Sama kayak tadi, ibu lagi lewat, ada sobekan ayat Quran, itu harus diambil, diselamatkan, disimpan pada tempat yang layak.
suami ngarengko eta teh ayat. Allahu Akbar. Ibu kelihatannya bercanda tapi beneran itu. Ya, makanya unik. Sebuah keluarga itu unik. Makanya Allah sebut wa min ayatihi an khalaqa. Ujungnya apa? Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Untuk orang yang berpikir. Kalau tidak berpikir biasa aja. Tapi kalau yang berpikir, iya ya suami aku itu kalau pikir-pikir padahal bukan saudara, bukan, iya. Tapi kok begitu perhatian ya sama saya, padahal bukan saudara. Itu suami. Justru kalau saudara nggak sah nikahnya. Iya kan? Tapi perhatian, kadang-kadang nurut, suruh mencetin. Pernah nggak ibu dipejetin suami? Sering. Itu nurut, ya Allah. Ibu bayarin nggak tuh? Nggak dibayarin tapi ridho, pencet. Benar tidak? Makanya ayat tanda kekuasaan. Dua adat yang berbeda ketika dikumpulkan menjadi saling pengertian. Gitu. Ya. Ibunya suami itu. Tapi jangan suruh jemur ibu, kasihan. Kelihatan orang lain. Pencitraan, jangan. Ya, sesekali nyetrika lah nggak apa-apa. Tapi kalau jemur jangan. Jemur mah ibu, kelihatan banget. Ya. Tapi ridho Ustaz, ridho itu suami soleh, tapi ibu jangan menyepelekan di mata tetangga. Ya. Jangan, walaupun ridho, suami ridho. Ya. Ngerti nggak? Apalagi Ustaz, astagfirullah. Oh, jadi di rumah tuh begini. Nah itu jangan sampai begini. Itu kalau ngajar Ustaz bisaan, tapi kok di rumahnya astagfirullah, jemurin baju. Itu bukan takjub itu. Bukan takjub, bukan. Itu pelek. Iya bukan takjub. Karena itu apa kerjaannya istri. Sesekali bantu tapi jangan yang itu. Ya, sebab itu dilihat orang banyak. Gitu. Sok aja ibu kalau lihat itu, ibu tiba-tiba lewat misalnya. Astagfirullah. Kira-kira ibu langsung ngerebut itu bajunya. Tad biar aku aja yang jemurin tad. Pasti begitu. Nggak tegang lihatnya, bener? Ah, iya. Kayak ibu lihat Ustaz makan sama kecap. Itu kira-kira ibu tega nggak? Pasti langsung bawa yang lainnya, temennya itu. Dai. Perasaan kemarin ada yang berita-berita ya. Oh, Masya Allah. Ada berita-berita. Udah gitu aja ibu, Masya Allah. Nikmat ya. Saya kalau ketawa sampai nangis. Senang itu, nggak didapatkan di tempat. Ya bu ya, makanya ngaji itu insya Allah sehat gitu ya. Olahraga ya. Hari ini cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi insya Allah yang belum mengharokati bisa dilihat di YouTube. Nanti pada asar insya Allah. Ya. Cukup hari ini kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.